Si gadis penjual korek api membeku karena berjalan di salju tanpa sepatu. Karena sepatunya kemarin sudah diambil kan sama anak nakal. Aku tidak sanggup berjalan lagi, katanya. Dia hampir berjalan sambil merangkak ketika akhirnya dia duduk di bawah naungan atap sebuah rumah. Lalu gadis penjual korek api mendapat ide bagus. Pasti akan lebih hangat kalau aku nyalakan sebatang korek api. Kan dia jual korek api, toh? Dengan hati-hati dia mengambil sebatang korek api dan menggoreskan di dinding. Srek! Nyala api yang kemerahan mulai berkobar. Lalu tiba-tiba sebuah tungku pemanas bisa muncul dalam nyala api. Wah, hangat sekali. Aku harus menghangatkan diriku dekat tungku pemanas itu. Dia bergerak mendekat ke tungku pemanas untuk menghangatkan dirinya. Jadi ini tiba-tiba muncul tungku apinya. Tapi nyala apinya tidak bertahan lama dan padam. Tungku pemanas pun menghilang. Yang tadi tiba-tiba datang, hilang. Di tangan gadis penjual korek api hanya tersisa korek api yang setengah terbakar. Andai apinya bisa menyala lebih lama, katanya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menyalakan batang korek api yang kedua. Bayangan nyala api yang berkobar terlihat di dinding. Jadi dia nyalakan lagi, srek, yang kedua. Tapi kali ini dalam nyala api muncul bebek panggang yang masih hangat dan kue yang lezat. Jadi tadi muncul tungku, terus dia pas nyala koreknya lagi muncul bebek panggang dan kue yang lezat. Hah? Dia bilang, wow, kelihatannya lezat sekali. Gadis penjual korek api menelan ludah memandang makanan yang begitu menggoda. Kemudian bebek panggang itu mulai melayang menghampiri si gadis kecil. Sekarang bukan waktunya untuk hanya memandangi makanan itu. Aku harus menyantapnya sebelum makanan itu menghilang, katanya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil makanan itu. Tapi nyala api padam dan semua makanan itu menghilang. Yang ada di depan gadis penjual korek api adalah tembok yang dingin. Dia cepat-cepat menyalakan korek apinya yang ketiga. Jadi kalau dia nyalakan ada muncul. Dia nyalakan lagi yang ketiga. Seret. Tiba-tiba dia sudah duduk di bawah sebuah pohon Natal dengan banyak lilin yang menyala terang. Pohon Natal itu jauh lebih indah daripada apa yang dia lihat dari jendela rumah orang kaya tadi. Wow, indah sekali. Bagus ya? Bagus. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pohon Natal. Tapi Iya, tapi nyala api itu padam lagi disertai munculnya asap. Saat itu juga lilin yang menyala di pohon Natal itu naik ke langit dan bersinar dengan cerah. Lilin berkilauan yang terbang beriringan ke langit malam terlihat sangat indah. Lilin-lilin itu tampak berkelap-kelip di langit malam dan berubah menjadi bintang. Jadi hilang lagi lilin-lilinnya. Dia bilang, wow, benar-benar indah. Gadis penjual korek api lupa akan rasanya lapar dan dia memandangi bintang yang berkilauan di langit malam. Oke, kita lanjut besok lagi. Oke?
Tiga minggu. Mulai tadi cepat lah. Sekali.
bersama kami sekarang pada hari kita ibadah. Terima kasih dari tadi sudah belajar dengan kakak-kakak baru makan baru sekarang pada hari kita ibadah. Yesus membuka kami ibadah baru nanti tidur kamar masing-masing. Terus sudah kami pada malam hari sampai kata besok hari nanti. Terima kasih. Karena pada hari ini kita mau kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, amin. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Ya, sudah terasa ngantuknya, tapi sebelum tidur dan berdoa, mari kita baca ya Tuhan. Jadi Injil hari ini kita ambil dari Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15, yang tidak boleh tidak apa-apa, nanti kakak bacakan. Markus 16 ayat 15. Oke, kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, Tuhan Yesus pada hari ini tuh mengajarkan kepada kita semua untuk mewartakan Injil Tuhan. Tapi ini maksudnya bagaimana? Jadi kakak kasih sebuah ilustrasi pendek saja, sebuah cerita. Jadi ada pemuda yang dia bekerja dengan jujur di kantornya. Jadi intinya dia sekolah itu sangat-sangat rajin sekali. Nah terus dia ini tanggung jawab, kalau dia dikasih PR, dia dikasih tugas itu dia kerjakan, dia sampai selesai. Tidak lewat waktu, dia langsung kerjakan lah. Nah dia juga mengutamakan prinsip-prinsip Kristen. Intinya dia harus jujur, dia harus menunjukkan karakter Kristus, dan intinya apapun yang diberikan itu dia selalu hargai dan dia syukuri. Nah, dia punya teman-teman di sekolahnya ini yang beragama lain pun kaget begitu lihat dia ini orangnya, dia memberikan contoh yang baik, tugas-tugasnya dia selesaikan, terus intinya PR apapun semua selesai, dia jujur, intinya dia mau menerima semuanya dan syukuri semuanya. Nah, dengan menjadi pribadi Kristus, kita dengan menunjukkan nilai-nilai kita punya Kristen, dan kita bisa menunjukkan kalau kita ini menunjukkan sifat-sifat ya Yesus Kristus, itu adalah ya mewartakan Injil secara tidak langsung. Jadi kita tidak perlu langsung ambil Alkitab, kita kumpulkan banyak orang di satu tempat terus kita beritakan Injil. Itu sebenarnya bisa, namun itu semua kita harus mulai dengan kita punya diri sendiri dulu. Apakah kita mempunyai nilai-nilai Kristus? Apakah kita mewujudkan nilai-nilai yang baik lah intinya untuk orang-orang yang lihat? Karena kalau misalnya orang bicara doang, dia cuma bicara saja tapi tidak menunjukkan sikapnya, kan kita biasa saja kayak dia cuma bicara saja. Tapi kalau kita mulai dengan kita punya sikap dulu, bagaimana kita bisa menunjukkan hal yang kita lakukan, orang-orang akan percaya kita dulu sebelum mendengar kita punya suara. Nah, itu adalah satu cara kita mewartakan Injil Tuhan. Nah, marilah kita selalu berusaha mewartakan Injil Tuhan di setiap tempat belajar kita dan tempat kerja kita. Seperti kutipan Injil hari ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, sekarang pertanyaan lagi, apakah kita sudah menunjukkan karakter Kristus dalam keseharian kita atau belum? Atau kita cuma asal bicara saja? Sekian dari kami, bisa cuma tambahkan. Oke. Langsung saja kita akhiri dengan doa saja semuanya. Lipat tangan secara berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, masih pada malam hari ini kami telah menyelesaikan ibadah malam. Berarti agar setiap pelajaran yang telah kami terima hari ini, saya dan saya doakan bisa menjadi berkat untuk semua orang di sini, dan mereka bisa langsung menunjukkan nilai-nilai Kristus dalam keseharian mereka tanpa mereka lupakan, dan intinya mereka menunjukkannya secara murni dari hati mereka tersendiri. Sekarang kami akan beristirahat, berkati agar kami bisa memiliki istirahat yang cukup, agar esok hari kami bisa beraktivitas dengan semangat dan dengan sehat. Doa ini kami panjatkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat tidur. Selamat tidur. Selamat malam. Selamat tidur. Ada babakan video lupa. Yang
bro kan. Good night bro kan. Ya, selamat tidur ya. Tidur tangan tuh. Selamat tidur. Itu kakaknya. Badannya tidak enak. Jadi ke rumah sakit sudah. Di rumah saja. Tidak tahu jadi tidak sebentar dulu.